Hai guys, bertemu lagi bersama saya di Sampah Film. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, Sampah Film akan mereview sekaligus membahas film yang berjudul The Tomorrow War. Film ini bergenre fiksi ilmiah yang menceritakan tentang pertarungan melawan alien yang menginvasi bumi di masa depan. Seketika itu juga, satu pasukan militer dari tahun 2051 datang ke tahun 2022 untuk merekrut orang-orang yang siap melawan para alien. Apakah para pasukan yang telah direkrut mampu untuk membasmi para alien yang ada di masa depan? Langsung saja kita masuk pembahasannya. Dan tidak lupa saya sampaikan, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe saja ya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang terlihat seperti keluar dari sebuah portal, yang dimana ternyata bukan hanya dia sendiri yang keluar dari portal itu, dan terlihat banyak orang yang berada di sekitarnya. Scene berpindah ke 28 tahun sebelum kejadian tersebut. Di sini terlihat ada pesta Natal di sebuah rumah yang tak lain ini adalah rumah dari sang pemeran utama. Panggil saja pria ini dengan Dan. Tepatnya Dan Forrester, tapi saya panggil Dante saja. Dan kita diperkenalkan juga dengan wanita ini, istri tunggal dari Dante. Panggil saja namanya Linda. Di saat Dante sedang berbincang, dia pun melihat ada kartu Natal dari ayahnya. Dikarenakan Dante sangat membenci ayahnya, beliau pun langsung membuang kartu tersebut. Singkat cerita, Dante pun duduk bersama anaknya sambil menyaksikan siaran langsung dari pertandingan Piala Dunia di televisi. Anak Dante ini bernama Miuri. Dante mengatakan kepada Miuri, mereka semua yang bermain di dalam situ adalah pemain terpilih dan sekaligus pemain terbaik di dunia. Miuri pun juga mengatakan kepada ayahnya kalau dia ingin menjadi yang terbaik dan ingin menjadi seperti ayahnya yang ahli di dalam sains. Dante pun mengatakan bila Miuri ingin menjadi yang terbaik, maka Miuri harus bertekad sekaligus katakan di dalam hatinya, aku harus melakukannya, dan juga menyampaikan jika ingin menjadi yang terbaik, lakukan yang enggan orang lain lakukan. Miuri pun mengiyakan perkataan ayahnya itu. Terlihat pertandingan bola yang mereka saksikan semakin seru dengan adanya seorang pemain yang menggiring bola ke arah lawannya dengan sendiri tanpa ada pemain lain yang menghalanginya. Tapi tiba-tiba terlihat sebuah portal yang dimana keluarlah beberapa orang dari dalam portal tersebut. Ternyata yang keluar bukanlah memusiki atau alien lainnya, melainkan beberapa tentara. Dengan wajah sedihnya, seorang ibu tentara pasukan khusus ini mengumumkan bahwa mereka adalah orang-orang dari masa depan, tepatnya 30 tahun di masa depan. Dia mengatakan bahwa mereka sedang berperang di tengah ambang kekalahan. Musuh mereka bukanlah manusia, melainkan para alien. Dan di 11 bulan ke depan umat manusia akan musnah dan bumi akan diambil alih oleh para alien, tegas tentara itu. Tapi semuanya itu bisa dicegah dengan bantuan mereka dari masa sekarang. Intinya mereka dari masa depan meminta bantuan dari para orang-orang di masa lalu. Dan film ini pun baru dimulai. Dalam sebuah berita mengatakan bahwa sudah banyak tentara yang dikirim 2 tahun sebelumnya, dan hanya sedikit yang selamat dan berhasil dikirim pulang kembali ke masa sekarang. Sangat disayangkan juga, ternyata banyak terjadi demo di berbagai negara, yang dimana ini adalah gerakan anti perang dari beberapa warga sipil di penjuru dunia. Dikarenakan manusia di masa sekarang tidak semuanya yang mau dikirim ke masa depan, karena mereka berpikir kalau itu bukanlah perang mereka. Scene dipindah ke Dante, di mana beliau menceritakan kalau dia bangga dengan karir militernya, yang dimana dia sempat ikut 2 kali berperang selama ia menjabat sebagai militer. Tapi sayangnya, dia tidak mau menghabiskan waktu hidupnya menjadi seorang militer. Dia pun melanjutkan kuliahnya di kampus Cal State dan sekarang menjadi guru biologi di sebuah SMA. Tapi sayangnya, di sela penjelasan Dante itu, murid-muridnya terlihat bosan dengan pelajaran yang Dante ajarkan. Dante pun mengerti keadaan itu. Dia pun menanyakan kepada semua murid apa hal yang membuat mereka sangat senang. Dan ada seorang murid yang mengangkat tangan. Tapi itu tidak dihiraukan oleh Dante, karena murid itu selalu menceritakan hal yang sama di setiap harinya, yaitu tentang sebuah gunung Merapi purba. Ya jelas itu sangat membosankan bila cerita yang sama diulangi di setiap harinya. Singkat cerita, Dante pun mendapatkan sebuah telepon dan disuruh datang ke sebuah ruangan. Setelah Dante berada di ruangan yang dimaksud, dia pun langsung disuruh duduk dan dipasangkan sebuah gelang.
Dante pun terlihat kebingungan dengan gelang yang dipasangkan ke tangannya. Ternyata gelang itu adalah alat bantu untuk Dante berteleportasi ke masa depan untuk mengikuti misi berperang. Dan sialnya gelang itu hanya bisa dilepas sesuai penugasannya. Gelang itu bisa melacak posisi dan keberadaan Dante di seluruh penjuru dunia. Bila berniat ingin keluar dan lari dari penugasan, maka Dante bisa dipastikan langsung masuk ke dalam penjara. Dante hanya diberikan waktu 24 jam untuk membereskan urusan pribadinya. Dante langsung bergegas pergi menemui istrinya. Betapa terkejutnya sang istri melihat gelang yang ada di tangan Dante, karena itu berarti Dante akan ikut bertempur dalam perang di masa depan. Dia pun langsung mengajak suaminya itu untuk kabur, tapi Dante mengatakan dia tidak akan bisa kabur dari pemerintah karena gelang itu bisa melacak posisi mereka di seluruh penjuru dunia. Tapi istri Dante mengatakan dia kenal orang yang bisa melepas gelang tersebut. Setelah Dante pergi ke tempat itu, Dante pun terlihat terkejut setelah mengetahui bahwa orang yang dimaksud istrinya adalah ayah Dante sendiri, yang dimana ternyata Dante ini sangat membenci sosok ayahnya, dikarenakan ayahnya ini meninggalkan Dante dan ibunya. Sampai-sampai saat pemakaman ibunya, ayah Dante itu tidak datang menemui istrinya untuk terakhir kali. Karena sebab itulah Dante sangat membenci ayahnya. Dante juga menyampaikan jangan pernah mengirimkan kartu Natal ke rumahnya lagi. Pak tua itu pun memberikan alasan kenapa dia pergi. Ternyata dikarenakan dia merasa dirinya berbahaya untuk istri dan juga anaknya. Itu saja alasannya, tidak lebih. Pindah scene ke Dante yang pulang ke rumah menemui istrinya untuk berpamitan karena dia enggan untuk meminta bantuan kepada orang yang sangat dia benci. Tak lupa dia juga berpamitan kepada putrinya, Miuri, yang masih berumur 9 tahun. Dante di sini berjanji kepada anaknya kalau dia akan kembali. Tidak dipungkiri wajah Miuri di sini terlihat sangat sedih, tapi Miuri mencoba untuk mempercayai perkataan ayahnya dan dia yakin ayahnya pasti akan kembali. Singkat cerita, Dante pun dikumpulkan dengan beberapa pasukan lainnya untuk dikirimkan ke masa depan. Di sini Dante menemukan teman baru, sebut saja namanya Anto. Anto adalah seorang dokter di bidang ilmu bumi dan atmosfer. Lanjut, di sela waktu istirahat, Anto dan Dante pun sempatkan untuk mengobrol. Anto menceritakan kalau dia sangat menyayangi istrinya. Tapi sayangnya, istrinya telah tewas dikarenakan ikut dikirim ke masa depan pada gelombang pertama. Baik, saya sedikit jelaskan kalau mereka Dante ini adalah gelombang ketiga ya. Jadi bukan mereka warga sipil yang pertama dikirim berperang ke masa depan. Singkat cerita, alarm darurat pun berbunyi. Mereka pun mau tak mau, siap nggak siap harus berbaris dan diteleportasikan ke masa depan. Setelah mereka diteleportasikan ke masa depan, kita pun diperlihatkan dengan pemandangan seperti di awal film. Mereka berteleportasi ke masa depan, tapi terlihat mereka jatuh dari tempat yang sangat tinggi karena adanya sebuah kesalahan saat mereka dikirim teleport ke masa depan. Tapi untungnya Dante dan teman-temannya jatuh ke sebuah kolam yang ada di sebuah atap bangunan. Kota itu ternyata sudah hancur dan sangat kacau. Mereka pun melihat sosok dari para alien yang sangat banyak dan dalam sekejap mampu menghabisi semua tentara. Alien itu mereka sebut dengan sebutan landak putih. Kemudian ada sebuah panggilan dari markas militer dan dia pun menjawab dan menyebutkan identitasnya serta kota tempat dia tinggal. Seorang wanita, kita sebut saja kolonel. Dia memimpin sebuah pasukan tentara yang bertugas di sana. Kolonel ini mengatakan kalau pasukan bom telah dikerahkan. Kolonel itu pun menugaskan Dante dan pasukannya untuk menyelamatkan sebuah tim riset yang terjebak dalam sebuah bangunan di lokasi Dante. Dengan begitu, tugas Dante beserta unitnya sekarang adalah dalam misi penyelamatan. Mereka pun langsung bergegas ke bangunan yang telah ditunjuk dengan arahan sang kolonel. Dante di sini ditunjuk sebagai pemimpin dikarenakan dia adalah yang paling berpengalaman di sana karena Dante ini adalah mantan militer. Dante pun menyuruh semua yang ada di atap untuk mengikutinya. Singkat cerita, mereka pun berada di tempat bangunan yang dimaksud. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang pria, panggil saja dia Asep. Asep berusaha mencabut sebuah cakar dari alien yang telah mati. Dia pun menyimpan cakar tersebut. Kemudian mereka bergegas mencari tim lab yang terjebak di sana. Betapa terkejutnya mereka saat melihat semua tim riset telah terbunuh dan digantung oleh para alien. Dante pun melaporkan kejadian itu ke sang kolonel. Setelah mengetahui hal tersebut, kolonel pun menyuruh Dante untuk mengambil sebuah ampul yang berwarna biru yang ada di lab tersebut. Dante pun bergegas mengambilnya dengan arahan sang kolonel.
Setelah berhasil mendapatkan ampul itu, Dante pun disuruh segera pergi. Tapi naasnya para alien itu menyadari keberadaan mereka di dalam bangunan itu. Baku hantam pun terjadi. Perlahan namun pasti mereka mencoba keluar dari bangunan itu satu persatu. Namun Dante memilih untuk menahan alien itu agar tidak mengejar pasukannya. Tapi sayangnya peluru AKM-nya habis. Dia pun menggunakan kampang yang ada di dalam ruangan itu. Dan ternyata alien itu tidak mempan dengan serangan di kepala. Untungnya datanglah Bang Asep yang langsung menembak monster itu tepat di lehernya. Dia mengatakan kepada Dante kalau kelemahan monster itu terletak di leher atau perut. Mereka pun langsung bergegas keluar, akan tetapi para alien telah mengepung mereka dari berbagai sudut. Dengan tertatih mereka mencoba menuju ke arah asap merah untuk mendapatkan bantuan. Akan tetapi dengan mudahnya para alien itu menghabisi sebuah tentara yang baru saja tiba itu. Mau nggak mau mereka harus baku hantam lagi dengan para alien itu dengan senjata apa adanya yang mereka pegang. Terlihat ada bantuan udara yang siap mengebom tempat itu. Dante dan teman-temannya pun disuruh sang kolonel untuk menghindari tempat itu dengan segera. Tapi naasnya saat mereka mencoba lari dari tempat itu, salah satu dari mereka pun terjatuh. Dante mencoba menolong rekannya itu, tapi sayangnya Dante tak bisa dikarenakan kaki temannya itu patah dan menyuruh Dante untuk terus berlari agar tidak terkena dampak dari bom yang akan meledak. Mereka pun meninggalkannya. Di sisa waktu yang ada, mereka mencoba berlari dan menjauhi ledakan bom itu. Setelah mereka lari sedikit lebih jauh, dan ledakan pun terjadi. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Dante dan semua temannya yang selamat dibawa ke sebuah camp tentara untuk dirawat. Dante menemui para rekannya yang masih sehat. Kemudian Dante menemui seorang kolonel, dan betapa terkejutnya Dante mengetahui bahwa nama kolonel itu adalah Forrester. Tepatnya Murray Forrester, yang tak lain itu adalah anaknya sendiri yang telah menjadi dewasa dan menjadi seorang kolonel. Di saat Dante ingin menyentuh anaknya Murray pun menahannya. Dante pun sedikit bingung kenapa anaknya itu tidak mau untuk disentuh oleh ayahnya sendiri. Saya pun bertanya kepada Murray, kenapa engkau enggan untuk disentuh oleh Dante, sedangkan dia adalah ayahmu sendiri? Murray pun menjawab, entahlah, hanya Pak Katong yang tahu. Singkat cerita, Dante pun mengatakan kepada Murray kalau Dante tidak percaya kalau dia menjadi kolonel. Karena Murray dari kecil telah bercita-cita menjadi seorang ahli sains. Murray pun serentak mengatakan kalau Murray memiliki banyak gelar. Tidak hanya kolonel, dia juga memiliki gelar dokter bioteknologi. Dan itu sangat membuat Dante bangga dengan anaknya karena yang Murray cita-citakan dari kecil telah terwujud. Dia juga memiliki banyak gelar. Ketika Dante menanyakan kenapa Murray enggan untuk disentuh ayahnya sendiri, Murray pun mengatakan itu karena sebuah alasan, dan Murray pun belum mau untuk memberitahu alasan tersebut. Singkat cerita, Murray pun membawa Dante ke sebuah ruangan dan menunjukkan sesuatu yang sangat bahaya. Yang tak lain, Murray menunjukkan lada putih yang lebih agresif dari yang sebelumnya Dante lawan. Itu adalah ratu dari para alien yang membuat sebuah sarang di bawah tanah. Singkat cerita, mereka pun langsung pergi untuk menangkap induk dari semua landak putih itu. Terlihat semua pasukan tentara berusaha untuk menarik induk alien ke dalam sebuah kurungan. Tapi semua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan dikarenakan induk itu sangat agresif. Satu persatu pasukan itu dibantainya. Saat pasukan dalam keadaan mendesak, Dante pun ingin ikut untuk membantu. Tapi Murray malah menahan Dante dan menyuruh Dante untuk tetap di pesawat. Karena Murray tidak ingin ayahnya terluka dalam misi itu. Murray pun mulai membantu timnya dengan sedikit memberi damage kepada sang monster. Dan ternyata monster itu langsung menyerang balik ke Murray. Di saat Murray dalam kesulitan yang cukup dibilang sangat berbahaya, Dante pun membantu. Dengan arahan sang sutradara, induk dari para alien itu pun berhasil dikurung. Akan tetapi, untuk keluar dari wilayah itu sangatlah tidak mudah dikarenakan semua alien mengetahui kalau ratu mereka dalam bahaya. Ratusan landak putih itu datang untuk menyelamatkan ratunya, dan satu persatu pasukan tentara di sana pun tumbang karena keganasan para alien itu. Murray dan Dante pun berusaha menyelamatkan diri dengan mengendarai sebuah mobil semi-tank, dan untungnya mereka berhasil menghindari kejaran para landak itu. Setelah sampai di sebuah pantai, Murray pun langsung menembak flare gun untuk memberikan tanda posisi mereka berada.
Di sela menunggu jemputan, Dante pun sempat menanyakan kepada Miuri kenapa dia enggan untuk disentuh oleh ayahnya sendiri. Miuri pun menceritakan bahwa Dante telah meninggalkan mereka saat usia Miuri 14 tahun. Dante dan ibunya bercerai dikarenakan Dante tidak pernah terlihat bahagia dengan ibunya. Dan di saat Miuri berusia 16 tahun, Dante pun meninggal dikarenakan mengalami sebuah kecelakaan mobil. Itulah hal dan alasan kenapa Miuri enggan untuk dipeluk ayahnya sendiri, dikarenakan Dante telah meninggalkan dia dan ibunya. Dante sangat tidak pernah mengira kalau dia akan meninggalkan istri dan anaknya. Singkat cerita, kita kembali ke camp pertahanan para tentara. Terlihat di sini Ratu Alien sudah tidak berdaya karena telah dibius. Lalu Miuri mengambil sebuah sampel genetik. Dan Miuri di sini berniat untuk membuat sebuah toksin atau sebuah racun untuk membunuh para alien itu. Dalam waktu yang singkat, Miuri harus berhasil menemukan sebuah toksin agar bisa dibawa Dante ke masa lalu dan memproduksinya secara massal untuk membunuh semua alien sekaligus. Karena kan di masa depan telah hancur, jadi tidak bisa memproduksi toksin sebanyak mungkin. Dante pun berjanji kepada Miuri kalau dia akan memproduksi toksinnya secara massal dan membawa kembali ke masa depan. Waktu pembuatannya hanya sekitar 21 jam lagi sampai Dante ditarik kembali ke dalam portal. Singkat cerita, pagi pun tiba. Miuri dan Dante pun berhasil menemukan toksinnya. Tapi sialnya, para pasukan alien telah sampai di sana dan berhasil menerobos dinding pertahanan para tentara. Terlihat ribuan bahkan jutaan landak putih berhasil masuk ke camp pertahanan itu. Di waktu yang tersisa, Dante dan Miuri berusaha mendekati pintu portal. Tapi sialnya, tujuan Miuri dan Dante telah diketahui para ratu alien itu. Mereka pun terus dikejar dan diintai oleh beberapa alien sampai baku hantam pun tak bisa dihindari lagi. Sesaat mendekati pintu portal, Miuri pun terkena serangan dari ratu alien itu yang membuat dirinya sekarat. Sesaat Miuri di batas kemampuannya, lagi-lagi alien itu menyerang Miuri dan Dante. Miuri pun jatuh dan Dante berusaha menahan tangannya, tapi Miuri memilih untuk mati dimangsa oleh para alien itu. Ketika itu juga Dante pun ditarik kembali ke masa lalu. Semua yang berhasil hidup dari perang itu pun dirawat oleh para tim medis. Dalam keadaan setengah sadar, Dante pun menyuruh pasukan tentara untuk memproduksi massal toksin yang telah ia bawa. Tapi sayangnya pintu portal tak akan bisa dibuka kembali. Dengan begitu mereka tidak bisa membunuh para alien dengan toksin itu dan masuk kembali ke portal masa depan. Dante pun merasa sangat bersalah kepada anaknya karena tidak bisa membawa toksin itu kembali ke masa depan. Terlihat di samping Dante ada temannya Anto yang selamat, dan ternyata Anto bersembunyi. Itu sebabnya dia bisa selamat. Dante pun pulang dengan dijemput oleh istrinya, tapi di sini Dante masih terlihat linglung karena masih merasa bersalah melihat kematian anaknya. Setelah dia sampai di rumah, Dante pun menemani anaknya tidur. Dante pun menceritakan ke istrinya, dan Dante mengatakan kalau dia tahu solusinya untuk mencegah hal itu terjadi di masa depan, tapi dia tidak tahu cara melakukannya. Dan dia berjanji kepada istrinya juga untuk mengatasi masalah itu dan memproduksi semua toksin secara massal. Singkat cerita, Dante pun mengumpulkan kawannya satu persatu berniat minta bantuan mereka. Dimulai dengan Asep yang sedang mabok di sebuah kafe. Untungnya mau karena mendengar Dante ingin menyelamatkan putrinya. Asep memberikan kepada Dante cakar yang sempat ia ambil dulunya dari bangkai alien. Guna cakar itu adalah untuk meneliti tempat awal mereka keluar ke permukaan bumi. Selanjutnya, dia menemukan Anto yang kita tahu adalah seorang dokter. Misi mereka di sini mencari di mana awalnya para alien itu muncul. Dan Anto di situ mengatakan kalau terlihat dari cakar alien itu terdapat sebuah abu vulkanik. Abu vulkanik ini ditaksirkan berasal dari Rusia atau tidak Tiongkok. Dari sini mereka menemukan sebuah petunjuk dari mana asal mula para alien keluar ke bumi. Anto pun menanyakan kepada Dante apakah dia mengenal seorang pakar ilmu Merapi. Dan kita pun dibawa kembali ke anak yang sering menceritakan Gunung Merapi di setiap harinya. Ini dia bocilnya.
Dia mengatakan kalau sebuah letusan gunung yang ada di Tiongkok di perbatasan Korea yang meletus di tahun 946 sebelum Masehi dengan kekuatan letusan lebih besar dari 1000 bom nuklir. Abunya menyebar ke seluruh penjuru dunia dan masih bisa ditemukan saat ini terkubur dalam es yang ada di Rusia. Saya jelaskan sedikit di sini bahwa prediksi dari semua ilmuwan yang ada di masa depan, awalnya para alien itu mulanya berasal dari Rusia. Mereka bersembunyi dan menyebar di seluruh permukaan bumi sampai mereka merasa cukup untuk menghancurkan umat manusia, baru mereka keluar dari persembunyiannya. Itu sebabnya manusia di masa depan tidak bisa melawan para alien itu, dikarenakan alien itu masuk secara perlahan tanpa disadari semua orang. Oke, lanjut. Dante dan semua temannya pun baru menyadari bahwa para alien itu tidak menyerang di masa depan saja, tetapi mereka sudah lama berada di bumi. Dante dan teman-temannya pun menemui atasan negara berniat meminta izin dan meminjamkan sebuah pesawat untuk misi penelitian para alien yang ada di Rusia. Tapi sialnya mereka tidak mendapatkan izin untuk hal itu karena tidak memiliki bukti yang cukup. Tapi untungnya Dante punya satu cara agar mereka bisa masuk ke perbatasan Rusia tanpa diketahui. Dante pun menemui seorang yang paling ia benci di dunia, yang tak lain adalah ayahnya sendiri, untuk meminjamkan pesawat. Ayahnya pun dengan senang hati langsung ikut serta sebagai pilot dalam misi membantu anaknya itu. Singkat cerita, terlihat toksin yang telah berhasil diproduksi secara massal oleh seorang tentara. Oke, lanjut, mereka pun sampai di Rusia. Terlihat semua hanyalah hamparan salju yang luas. Mereka pun bergegas mencari retakan panas atau sebuah gelombang magnet. Bila mereka berhasil menemukan gelombang magnet, berarti disitulah para alien berada. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka pun menemukan sebuah aliran listrik. Dan ternyata yang mereka cari sekarang tepat di depan mereka. Seorang tentara langsung meledakkan area sekitar tempat itu, sampai terbentuklah sebuah celah agar mereka bisa turun ke bawah. Mereka pun turun dan masuk ke sebuah gua dan menemukan sebuah bangkai pesawat raksasa. Sebelum masuk, Dante pun sempat mengatakan bila sudah masuk kemungkinan mereka tidak bisa keluar. Dia juga menyuruh jika ada yang ingin mundur silakan pulang dan membawa bukti foto dari pesawat tersebut dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki musuh yang paling besar. Tapi mereka semua memilih untuk menyelesaikan misi itu. Singkat cerita, mereka pun masuk dan hanya menyisakan Anto dan ayah Dante untuk berjaga di luar. Antisipasi jika ada alien kabur, jangan biarkan keluar dari gua tersebut, kata Dante. Setelah menelusuri seluruh pesawat alien itu, mereka pun menemukan kantong dari para alien yang menunggu waktu siap untuk keluar dari kantong itu. Dante pun mencoba menyuntikkan toksin satu persatu ke semua alien yang ada. Ternyata toksin itu berhasil menghancurkan badan dari alien. Tapi sialnya Ratu Alien itu merontak dan Dante ingin menyuntikannya, namun Ratu Alien itu berhasil keluar. Sekarang kondisinya menjadi makin kacau. Mereka pun mencoba untuk langsung mengebom pesawat itu yang telah dipenuhi ribuan alien yang siap untuk keluar. Awalnya Dante enggan keluar dari dalam pesawat itu karena Dante ingin menahan para alien itu agar tidak keluar dari tempat tersebut. Tapi Asep meyakinkan untuk selamatkan putrinya. Lalu Dante pun keluar, dan setelah Dante sedikit lebih jauh, tempat itu pun meledak. Alien beserta tim Dante yang ikut di dalam misi itu pun mati semua. Hanya menyisakan mereka bertiga, Anto, Dante, dan ayah Dante. Tapi naasnya lagi, ternyata Ratu Alien itu berhasil menerobos keluar gua. Setelah Dante dan ayahnya mencari, terjadilah pertempuran epik 2 versus 1. Karena kan lawan mereka adalah Ratu Alien, jadi itu bukanlah hal yang mudah. Ditembak sebanyak apapun peluru tidak akan bisa membunuhnya. Sampai tiba saatnya Dante menyuntikkan toksin itu ke alien, tapi sayangnya itu hanya bisa memberikan sedikit damage. Dante pun sempat membutakan mata alien itu. Saat dalam keadaan mendesak, ayah Dante pun memancing alien dengan darahnya. Alien itu pun menyerang ke arah ayah Dante yang menjadi pancingan. Sesaat serangan tertuju ke Pak Tua itu, Dante pun loncat ke pundak sang alien dan menggorok leher alien itu. Tapi sayangnya sang ratu masih bisa bertahan. Dante pun langsung mengeluarkan toksin yang tersisa. Dante menancapkan ke dalam mulut sang ratu.
alien itu pun jatuh dan meleleh. Akhirnya kehancuran manusia di masa depan atas serangan alien tidak akan pernah terjadi atas keberanian dan pengorbanan Dante beserta rekan-rekannya. Dikarenakan dunia sudah aman, film pun berakhir. Bagaimana, seru bukan filmnya? Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah hargailah ayahmu, karena bagaimanapun mereka, tetap saja dia adalah ayahmu. Dan ingat, seorang ayah akan selalu ada untuk anaknya yang tengah dalam keterpurukan, sekalipun nyawanya jadi taruhan. Baik, semoga kalian terhibur dengan alur cerita film yang saya bawakan, paling tidak sedikit saja jadilah. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe saja. Saya Sampah William undur diri, dah.